Halo, kita jumpa lagi masih membahas soal-soal persiapan TKA. Kali ini kita masuk ke soal yang ke-23 ya. Ini soalnya tentang dimensi 3 kali ini. Ini soal pertama tentang dimensi 3 ya. Seingat saya ya, semoga saya tidak salah ingat ya. Oke, soalnya gampang-gampang susah sih. Harusnya mudah kalau kita mengerti ya. Tapi kalau lupa itu ya menjadi susah. Makanya memang matematika itu kuncinya kan latihan. Ya, latihan soal begitu. Jadi tutorial ini dimaksudkan untuk membuka ingatan, memberikan pemahaman, tetapi kalian tetap harus latihan secara mandiri ya. Dan bisa mengikuti tutorial-tutorial yang saya berikan di dalam video-video ini gitu ya. Tapi tetap harus belajar mandiri ya, bisa dimulai dengan mengerjakan ulang soal-soal yang dibahas di dalam tutorial ini. Kerjakan ulang dan bandingkan hasilnya. Gitu ya. Oke, mari kita mulai. Diketahui kubus ABCDEFGH. Nah, penamaan kubus ABCDEFGH ini ada artinya ya. Jadi kalau digambar kubusnya, ini saya gambar kubusnya ya. Maka A, B, C, D itu di alas posisinya. Ini kan ABCD titik EFGH. Berarti ABCD itu harus merupakan alas. Lalu EFGH-nya di posisi atas. E, F, G, H ya. Jadi kalau kalian nanti membuat sketsa untuk membantu proses perhitungan, maka sketsanya harus benar. Jadi harus mengikuti penamaan yang ada arti di dalamnya. ABCD titik EFGH itu artinya ABCD adalah alas, EFGH adalah atas dengan posisi titik E ini berada di atas titik A. Titik A berada di bawah titik E. Dan yang lain akan mengikuti. Penamaan harus arahnya melawan arah jarum jam. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H itu urutan abjadnya ya. Urutannya berlawanan dengan arah jarum jam posisinya. Caranya seperti itu ya. Ini soal penamaan harus betul lebih dulu, jangan sampai keliru. Kalau ini sudah keliru, nanti perhitungannya bisa menjadi keliru, menjadi kacau balau. Kemudian panjang rusuknya 12 cm, artinya semua rusuk ya AB, BC, AE, AD dan seterusnya semuanya sama-sama 12 cm. Karena ini kubus ya, semua panjang rusuknya sama. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik E ke garis HB. Titik E itu ini. HB itu yang ini HB. Ya, saya buat garis sketsanya. Kalau jaraknya adalah ini ke sini gitu. Ini siku-siku pasti, ya. Nah, ngitungnya gimana? Karena jatuhnya ini titik potong antara titik E ya ditarik garis memotong ke garis HB, jatuhnya di titik ini misalnya. Saya beri nama titik P misalnya. Maka EP itu kan siku-siku dengan HB. Tapi P posisinya di HB itu di sebelah mana? Itu kan tidak jelas. Ya, itu tidak jelas. Kita susah untuk menentukan posisi titik P pada garis HB itu ada di sebelah mana. Gitu ya, seberapa dari berapa senti dari titik H ataupun berapa senti dari titik B itu kan bingung kita. Nah, maka cara menghitungnya adalah menggunakan bantuan luas segitiga. Luas segitiga apa yang dimaksud? Segitiga EHB. Ya, saya buat garis EB ya. Nah, kita punya segitiga EHB. EHB ya. Nah, EH itu kan 12. EB berapa? EB itu kan diagonal sisi namanya. Kalau panjang rusuknya 12
dari kubus, maka diagonal sisi kubus itu adalah 12 akar 2, kan gitu. Nah, HB itu adalah diagonal ruang. Berarti 12 akar 3 gitu. Ya. Nah, EHB, segitiga EHB itu siku-siku di E dong. Kenapa siku-siku di E? Karena garis EH ya, itu tegak lurus bidang ABFE. ABFE. Garis EH itu tegak lurus ABFE kan ya? Maka garis EH akan tegak lurus terhadap semua garis yang terletak pada ABFH. Dalilnya begitu. Nah, garis EB itu kan terletak di ABFH. Berarti EB pasti tegak lurus dengan EH, siku-siku. Nah, saya pindahkan segitiga EHB ya. Saya buat begini nih. Oke. Ya. Ini titik E. Ini titik H. Ini titik B. Ya. EB itu 12 akar 2. Ini 12 akar 2. EH itu 12. Ini 12 akar 3. Nah, titik P itu di sini. Nah, ini titik P. Titik P itu bukan tengah-tengah HB ya, tidak tahu kita posisinya di sebelah mana pastinya, tapi yang penting ada di garis HB ya, di sebelah mana pastinya kita belum tahu ya, dan tidak perlu tahu gitu ya. Oke, kita menggunakan luas. Ya, ini siku-siku pasti ya, karena garis jarak itu merupakan garis tinggi. Oke. Kita hitung luas segitiga EHB. Luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi kan. Alas itu dengan tinggi harus siku-siku. Berarti alasnya kita bisa jadikan EB tingginya adalah EH. Berarti kali 12 akar 2 kali 12. Iya kan? Coret 6 ya. Sama dengan 72 akar 2 kan? 72 akar 2 cm persegi. Ini luasnya. Nah, luas segitiga yang sama itu bisa dihitung dengan setengah. Alasnya kita buat HB. Ya, HB dijadikan alas tuh. Setengah kali HB. Nah, tingginya adalah EP. Nah, EP yang mau kita cari. Ya, gitu. Nah, luasnya sudah kita hitung tadi 72 akar 2 kan? Nah, oke. Nah, 72 akar 2 sama dengan setengah. Kemudian HB-nya udah ada 12 akar 3 kan? Kali 12 akar 3 kali EP. Kita mau cari EP kan? Ini coret 6. Maka EP bisa dihitung dengan 72 akar 2 dibagi 6 akar 3. 72 akar 2 dibagi 6 akar 3, ya kan? 72 dibagi 6 itu 12 ya. Nah, berarti 12. Lalu dikali akar 3 per akar 3. Ya kan? Akar 3 kali akar 3 menjadi 3 ya. Berarti 12 per 3 akar 6 kan? Ini kan 4 ya. Jadinya sama dengan 4 akar 6 cm. Itulah panjang garis EP yang merupakan jarak titik E ke garis HB 4 akar 6. Berarti jawabannya adalah C. Begitu guys, semoga ini membantu ya. Semangat selalu.